Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عن سيدنا الشيخ عبد الحسن شيخنا مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها رحمهم الله وأجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasurahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Amanatul Ummah Perumahan Duta Mas. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Amanatul Ummah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, serta inayahnya lah kembali di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sebagian perintahnya Allah dan menghidupkan sebagian sunnah Rasulullah. Baru saja kita mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan perkumpulan kita ini Allah berkenan, meridhoi dan menerimanya menjadi perkumpulan yang istiqamah, perkumpulan yang membawa keberkahan, kemanfaatan serta kemaslahatan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam
sang pembawa berita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dengan segala kekurangan, kelemahan dan kemaksiatan kita, Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Atas permintaan pengurus Masjid Amanatul Ummah, pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan kajian spesial tentang masalah hijrah dan bangkitnya umat lewat hijrah. Karena ini bulan Muharram, awal tahun Hijriah, tahun 1447 Hijriah, orang umumnya memahami bahwa bulan Muharram adalah bulan hijrahnya Nabi. Apakah memang benar hijrahnya Nabi di bulan Muharram atau ternyata hijrahnya Nabi di bulan lain? Ini yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Pertama tentang ta'rif atau definisi daripada hijrah. Hijrah secara bahasa artinya berpindah atau meninggalkan sesuatu. Ini secara bahasa. Hijrah istilahan dalam terminologi syariat, ulama menjelaskan secara terminologi syariat hijrah itu memiliki dua arti. Yang pertama hijrah hissiyan. Hijrah berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah tubuh dan rohnya, bukan hanya rohnya saja, juga apalagi tubuhnya saja. Arti yang kedua, hijrah ma'nawiyan. Hijrah ma'nawi ini bukan hanya sekedar berpindah satu jasad dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi berpindahnya seseorang dari keburukan menuju kebaikan, dari kekufuran yang tadinya tidak beriman kepada Allah menuju keimanan, dari kesyirikan yang tadinya menyekutukan Allah dengan Tuhan lain menuju ke tauhidan, hanya menuhankan Allah. Dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari dosa menuju taubat. Dan hijrah yang sesungguhnya setelah hijrah terakhirnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah adalah hijrahnya seorang hamba dari dosa menuju taubat, dari kemaksiatan menuju taat. Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, hijrah yang dilakukan oleh umat Islam itu bukan hanya hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau kita baca sejarah Islam, sirah perjuangan dakwahnya Rasulullah, mulai beliau dakwah di Makkah 13 tahun dilanjut ke Madinah, Rasul itu
sebelum turunnya ayat agar umat Islam hijrah ke Madinah, ternyata Rasulullah dan sebagian umat Islam ini sudah pernah hijrah ke beberapa daerah selain Madinah. Umumnya hijrahnya Nabi dilatar belakangi dengan tekanan yang semakin kuat dari orang-orang kafir Quraisy, dari orang-orang musyrikin, terkhusus terhadap pengikut Rasulullah. Mereka diancam, bahkan disiksa di khalayak rame untuk menakut-nakuti yang lain agar jangan sampai mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu dakwah 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi. Baru setelah itu turun ayat memerintahkan agar dakwah terang-terangan. Berarti mulai tahun keempat. Setelah Nabi dakwah terang-terangan dan ketahuan oleh tokoh kafir Quraisy Mekah, tokoh-tokoh musyrikin, ini tekanan mereka agar Nabi menghentikan dakwahnya luar biasa. Sehingga Makkah sudah tidak lagi kondusif untuk mengembangkan dakwah. Akhirnya di tahun kelima, ya, berarti 3 tahun pertama Nabi hijrah sembunyi-sembunyi, turun ayat agar Nabi dakwah sembunyi-sembunyi. Sampai di tahun ketiga, tahun keempat terang-terangan tekanannya luar biasa dari kafir Quraisy agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya, sampai tokoh-tokoh kafir Quraisy menemui langsung pamanda Rasulullah, Abu Thalib bin Abdul Muttalib, agar merayu keponakannya untuk menghentikan dakwahnya. Muhammad pengen apa? Mereka turuti. Pengen diangkat menjadi raja kita semua, kita angkat. Pengen perempuan-perempuan yang cantik, pengen harta benda yang tidak terhitung nilainya, mereka siapkan. Tapi tolong ponakanmu wahai Abu Thalib. Mereka sangat segan atas ketokohannya Abu Thalib. Tolong suruh berhenti dari dakwahnya. Disampaikan pesan mereka oleh Abu Thalib kepada Rasulullah, dan tegas Rasulullah berkata, wahai pamandaku, andai rembulan dan matahari diberikan kepadaku supaya aku berhenti dari dakwah ini, aku tidak akan berhenti. Tekanan mereka semakin kuat. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada sebagian sahabatnya di tahun kelima kenabian, agar mereka hijrah, mencari tempat yang aman, yang nyaman, dalam perlindungan seorang penguasa, dan bisa mengembangkan dakwahnya di sana. Dan daerah yang terpilih tentunya berdasarkan petunjuk Allah, daerah Habasyah. Daerah mana? Habasyah itu Ethiopia. Yang waktu itu rajanya meskipun beragama Nasrani, namanya Raja Najasyi, tapi raja ini terkenal adil. Siapapun yang tinggal di wilayah kekuasaannya tanpa memandang agama dan keyakinan mereka, dilindungi dengan semaksimal mungkin. Raja Najasyi. Hijrah, Rasul nggak ikut. Waktu itu 12 orang kurang lebih yang hijrah, diperintah Rasul atas izin Rasul, dipimpin langsung oleh sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menantu Rasulullah, bahkan 2 kali menjadi menantu Rasulullah. Ketika istri pertama meninggal, dilanjut nikah yang kedua juga putrinya Rasulullah.
Oleh karena itulah Utsman bin Affan mendapatkan sebutan Dzun Nurain, seorang yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya yang dimaksud adalah putrinya Rasulullah. Juga ikut hijrah ke Habasyi, saudara istrinya Rasulullah yang bernama Ubaidillah bin Jahsh, ya. Rasul itu di antara istrinya ada yang bernama Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh punya saudara namanya Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah punya istri namanya Ramlah, yang lebih terkenal dengan julukannya Ummu Habibah. Siapa Ramlah ini? Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah ini putrinya Abu Sufyan. Jadi Ubaidillah bin Jahsh ini tergolong orang yang imannya awal. Ketika ada perintah hijrah ke Habasyi, 2 kali hijrah ke sana. Hijrah pertama dia sendirian, ikut ini, istrinya gak diajak. 12 orang, sebenarnya mereka sudah amat sangat nyaman di sana, dilindungi dengan maksimal oleh Raja Najasyi. Cuma namanya orang asing. Akhirnya sebagian besar dari 12 orang ini gak kerasa, sehingga kembali ke Makkah. Kemudian Nabi perintahkan lagi sebagian umat Islam yang merasa sudah tidak nyaman, hari-hari dibawa intimidasi dan ancaman, silakan hijrah ke Habasyi lagi. Karena Raja Najasyi itulah iman, ya. Itu meskipun hanya mendengar berita tentang Muhammad, Raja Najasyi beliau selalu mengagumi sosok yang namanya Muhammad, meskipun tetap dalam Nasraninya. Membuka pintu lebar-lebar menerima sahabat-sahabatnya Muhammad yang mau tinggal di Habasyi, dikasih fasilitas. Nah, hijrah yang kedua ini Ubaidillah bin Jahsh membawa istrinya, Bapak Ibu. Yang kedua ini sudah pada nyaman di sana, tapi itulah yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Coba bayangkan, Ubaidillah bin Jahsh termasuk manusia yang menyatakan iman pertama kepada Rasulullah. Itu di saat hijrah yang kedua membawa istri tercintanya, Murrah, sahabat Rasul. Tentunya menyaksikan kemukjizatan Rasulullah, menyaksikan langsung kesempurnaan akhlak Rasulullah, sosok manusia yang sangat layak dan patut disuri tauladani, tak mampu menjaga imannya. Ubaidillah bin Jahsh terpengaruh dengan komunitas yang ada di Habasyah. Mereka mayoritas beragama Nasrani, pindah. Istrinya itu sampai nangis agar jangan murtad. Tapi karena innal huda hudallah, sungguh hidayah itu yang memiliki Allah. Hidayah adalah hidayahnya Allah. Nabi saja nggak mampu mengislamkan paman kandungnya, Ubaidillah bin Jahsh, dalam hijrah di Habasyi keduanya, naudzubillah, murtad. Sampai akhirnya meninggal di sana dalam keadaan murtad, beragama Nasrani. Akhirnya jandanya Ubaidillah bin Jahsh ini bingung. Masih tetap mempertahankan keimanannya. Hari-hari menangis. Suaminya sudah meninggal. Sampai kepada Rasulullah. Lalu
diminta sebagian sahabat yang ada di sana agar istri Ubaidillah bin Jahash yang bernama Ramlah binti Abu Sufyan ini dibawa kembali ke Makkah. Selesai masa iddahnya, Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah diperistri Rasulullah. Jadi hidayah itu yang bisa memberikan Allah. Orang yang jumpa Rasul, menyaksikan kemuliaan Rasul, juga melihat kemujizatan-kemujizatannya Rasulullah saja gak mampu jaga imannya, Bapak Ibu. Apalagi kita yang hidup setelah sekian abad wafatnya Rasulullah. Jangan sok kepedean. Mentang-mentang sudah ahli jamaah, sholat 5 waktu terjaga dengan baik, lalu lupa minta kepada Allah agar Allah terus menjaga iman kita sampai kita menghadapnya. Jadi hijrah yang kedua tetap ke Habasyi di Ethiopia yang memang rajanya adil, bernama Raja Najasyi, beragama Nasrani. Kemudian Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, hijrah yang ketiga. Langsung ke Madinah kah? Tidak. Setelah pamanda tercintanya Abu Thalib bin Abdul Muttalib meninggal, seorang tokoh yang sangat disegani oleh kafir Quraisy, oleh musyrikin, lalu 6 bulan kemudian istri beliau meninggal, Khadijah binti Khuwailid, istri yang karena begitu cintanya pada suami rela seluruh hartanya habis untuk membackup dakwah suaminya. Sehingga tahun itu oleh para mu'arrikh, para sejarawan disebut dengan Amul Huzni, tahun yang penuh duka cita. Tekanan orang-orang kafir Quraisy Mekah semakin kuat. Dulu saat masih ada Abu Thalib bin Abdul Muttalib, mereka tidak berani mengganggu Nabi kita secara fisik. Masih ada yang ditakuti, masih ada yang disegani. Ketika Abu Thalib meninggal, mereka sudah tidak ada segan lagi. Mereka mengganggu Rasulullah bukan hanya dengan omongan lagi. Kalau kita mendengar Rasul sholat, lalu mereka menumpahkan kotoran onta di tubuh Rasulullah. Rasul sholat, mereka akan menjatuhkan batu besar dari atas Ka'bah. Itu semua terjadi setelah meninggalnya Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Sehingga Rasul berinisiatif hijrah. Negeri mana lagi yang menjadi pilihan hijrahnya Rasulullah? Bukan ke Habasyi lagi, tapi ke Taif. Yang jaraknya dari Makkah kurang lebih 90 mil. Alhamdulillah setiap umrah kita pasti ke sana. Daerah Taif daerah yang subur. Daerah Taif daerah yang hijau. Jangan dibayangkan Taif itu kondisinya seperti Mekah yang gersang, tidak. Hijrah ke sana. Makanya hijrah itu ya kadang diterima baik, kadang tidak. Hijrah itu ya kadang berhasil, kadang tidak. Belajar dari hijrahnya Rasulullah. Jalan kaki Bapak Ibu, coba bayangkan. Padahal kalau kita naik traffic light yang ada di Taif itu Masya Allah, jalan setapaknya naik ke Taif sangat tinggi ya. Itu zaman sekarang saja masih seperti itu, repotnya, sempitnya. Zaman Nabi. Harapannya diterima oleh tokoh-tokoh Taif dengan baik. Sehingga Nabi bisa mengajak yang lain untuk pindah ke sana karena Makkah sudah tidak kondusif lagi untuk mengembangkan dakwah. Tapi apa yang terjadi?
tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah mendengar Muhammad akan hijrah ke sana, mendelegasikan utusan untuk menemui tokoh-tokoh Taif, memprovokasi mereka bahwa nanti kalau ada namanya Muhammad dan pengikutnya mengaku nabi dan rasul datang ke sini, mau hijrah ke sini, tolak. Jangan diterima, membawa masalah nanti. Dan terprovokasi, Masya Allah. 10 hari kurang lebih Nabi berada di Taif. Apa yang diterima Nabi dan sebagian sahabatnya? Kurang lebih 10 orang, bukan penghormatan. Tapi yang diterima adalah cacian, makian. Bahkan sudah dikondisikan anak-anak Taif dengan batu melempari Rasulullah sambil mencaci maki Rasulullah sampai berdarah-darah sebagian jasad Rasulullah. Jibril datang menyampaikan salam dari malaikat-malaikat penjaga gunung yang ada di sekitar Taif. Muhammad, malaikat-malaikat penjaga gunung yang ada di sekitar Taif titip salam padamu. Muhammad, jika engkau izinkan, mereka akan mengangkat gunung-gunung yang ada di sekitar Taif ini dan akan ditimpakan kepada penduduk Taif atas kekurang ajarannya padamu. Ditawarin Bapak Ibu. Kok kita yang menjadi nabi? Oh ya segera. Bisi mereka. Masya Allah. Malaikat saja yang tidak punya nafsu gak sabar melihat bagaimana Muhammad dicaci maki, dilempari batu. Nabi mengatakan jangan. Saat ini mereka tidak beriman. Tapi aku berharap anak keturunannya nanti semua beriman. Lalu beliau berdoa dengan doa yang masyhur. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku ini, penduduk Taif. Mereka melakukan ini semua sungguh karena ketidaktahuannya. Masya Allah, luhur mulianya baginda Nabi. Meskipun dilempari batu sampai berdarah-darah, malaikat menawarkan diri untuk menghancurkan mereka, tapi Nabi doakan yang baik. Karena Nabi berharap saat ini mereka enggak iman. Anak cucunya saya berharap semua beriman. Dan doa ini diijabah. Peristiwa pemurtatan besar-besaran setelah meninggalnya Rasulullah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, hampir seluruh wilayah yang Islam masuk ke sana mendengar Nabi Muhammad meninggal, banyak yang murtad. Semua pasti ada yang murtad. Taif bersih, gak ada satupun mereka yang murtad. Barokah doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Makanya ilmu berdoa ya seperti ilmu berdoanya Rasulullah. Doa itu jangan hanya untuk kita, tapi doa untuk anak keturunan kita. Apa yang kita inginkan tidak Allah berikan pada kita, terus berdoa, jangan pernah berhenti. Karena bisa jadi itu akan diberikan kepada anak kita. Gak diberikan kepada anak kita, diberikan kepada cucu kita. Bisa jadi suksesnya kita hari ini adalah tangisan datuk-datuk kita. Bisa jadi. Penduduk Taif tidak satu pun yang murtad. Di saat ada murtad besar-besaran, itu karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum penduduk Taif beragama Islam, iman kepada Allah. Gak berhasil, pulang. Nah itu banyak cerita yang agak detail, tapi waktu gak cukup. Lalu hijrah yang keempat, nah itulah hijrahnya Nabi ke Madinah. Setelah turun ayat agar Nabi hijrah ke Madinah.
yakni ayat innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahidu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah 218. Itu ayat perintah hijrah. Sebenarnya para sahabat itu sudah lama pengen hijrah. Ketika melihat tekanan demi tekanan, intimidasi demi intimidasi, ancaman demi ancaman, bahkan penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy, itu sudah beberapa kali minta pada Rasulullah agar kita hijrah. Penduduk Madinah menerima kita. Karena banyak penduduk Madinah di musim haji ketika mereka hajian itu mendatangi Rasul berbaiat masuk Islam. Sehingga melihat kondisi Rasul di Makkah yang begitu dalam penekanan, banyak tokoh-tokoh Madinah yang sudah masuk Islam, pindah saja ke kota kami terima dengan baik, pindah saja. Tapi Nabi tetap nunggu turunnya perintah untuk hijrah. Hijrahnya Nabi ke Madinah bukan di bulan Muharram, bukan ya. Tapi hijrahnya Nabi di bulan Syawal. Nah, ini banyak yang tidak dipahami oleh mayoritas umat Islam. Jadi Nabi hijrah itu di malam 27 Syawal. 27 Syawal di tahun ke-12 kenabian. Beliau di tahun ke-10 mendapatkan musibah agung dengan meninggalnya pamanda Abu Thalib, lalu juga Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Tahun duka cita, Amul Husni. Dalam rangka menghibur Rasulullah yang sedang berduka cita, Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah pada tahun ke-11. Sebagian ulama mengatakan tahun ke-12. Setelah Isra Mi'raj terus semakin kuat tekanan mereka. Di bulan Syawal tahun ke-13. Tepatnya di malam 27 Syawal turun ayat agar Nabi hijrah. Di mana sebelum Nabi hijrah sudah mulai sahabat-sahabatnya Nabi hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan dibunuh mereka oleh kafir Quraisy. Malam 27 Syawal janjian sama sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq, nanti jumpa di gua yang ada di Jabal Sur. Malam itu Nabi minta kepada Sayyidina Ali agar tidur di tempat tidurnya, berselimut dengan selimutnya. Di mana di malam itu rumah beliau sudah dikepung oleh para pembunuh bayaran. Singkat cerita, meskipun di luar ini dikepung oleh para pembunuh bayaran, Sayyidina Ali sudah tidur di tempat tidurnya, berselimut dengan selimutnya, beliau keluar dengan aman. Amannya sebab wasilah, beliau mengambil segenggam pasir, beliau bacakan. Ini ilmu sirap, Pak. Ilmu sirap. Maling itu punya ilmu sirap ya. Jadi maling zaman dulu itu kalau mau maling rumah seseorang disirap dulu, sehingga mereka menjarah rumah orang itu tidur semua. Belum ada CCTV. Bisa jadi kalau sakti malingnya meskipun ada CCTV, CCTV-nya ikut tidur. Beliau bacakan ayat ke-9 dari surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ditaburkan. Tidur. Yang enggak tidur Nabi jalan biasa enggak lihat. Mereka bangun diintip kamarnya Rasulullah. Oh, Muhammad masih tidur.
Padahal Ali. Itu di malam 27 Syawal. Sehingga di pagi hari ketika didobrak ternyata bukan Muhammad yang tidur di sana, Ali karramallahu wajah, mereka ngejar Nabi Muhammad. Nabi tidak langsung meninggalkan kota Makkah, tapi Nabi bersembunyi di Goa Sur yang ada di Jabal Sur. Berapa hari? Kurang lebih 3 hari 3 malam. Dibersamai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan logistik selama 3 hari 3 malam siapa yang ngirim? Perempuan hebat. Perempuan. Makanya perempuan ini bukan kok hanya teman di kasur dan di dapur ya Bu. Yang ngirimi logistik Nabi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam dengan resiko kalau ketahuan dia menyembunyikan Nabi dibunuh. Perempuan Pak. Entah bapak-bapaknya kemana, tidur kali ya. Perempuan yang bernama Asma bintu Abu Bakar. Saudarinya Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Dengan membawa banyak kambing, menghilangkan jejak Rasul dan ayahandanya, bawa logistik selama 3 hari 3 malam. Kita persingkat. Lalu di malam tanggal 1 Rabiul Awal, malam tanggal 1 Maulid, beliau meninggalkan kota Makkah. Perjalanan ke kota Makkah kurang lebih 12 hari. Persis sampai ke Madinah ya, sampai kota Madinah tanggal 12 Maulid, disambut gegap gempita oleh penduduk Madinah, juga oleh sebagian sahabat muhajirin yang sudah sampai di sana, sampai ibu-ibu, perempuan-perempuan naik loteng menyambut gembira datangnya Rasulullah sambil menabuh alat seadanya. Mereka mendendangkan sebuah syair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Telah datang pada kami seseorang yang sempurna, diibaratkan seperti rembulan yang datang dari Saniyatil Wada'. Maka ke Madinah itu ada jalan yang diapit oleh 2 gunung, terkenal Saniyatil Wada'. Wajib syukru alaina, wajib bagi kami bersyukur selama beliau terus menyampaikan dakwahnya. Itu cerita. Dan semua para sahabat yang ikut hijrah Nabi ke Madinah, mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi. Perjalanannya di malam hari karena takut ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketahuan bunuh. Sudah pokoknya ketahuan hijrah di tengah jalan bunuh. Kecuali satu yang terang-terangan. Sahabat Umar bin Khattab. Di saat yang lain hijrah di malam hari sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab dengan pedang terhunusnya diputar-putar di atas kepalanya. Hayo, siapa yang ingin istrinya menjadi janda? Siapa yang ingin anak-anaknya menjadi yatim? Halangi aku Umar dari hijrah ke Madinah. Umar Pak. Malaikat Mungkar Nakir saja digeretak. Umar, nggak ada yang berani berlenggang kangkung di siang hari dengan gagahnya. Umar itu kan ketika Nabi bercerita berkali-kali tentang dahsyatnya Mungkar Nakir, bagaimana menakutkannya, bagaimana suara menggelagarnya, berkali-kali juga Umar kan tanya, apa memang sampai sedahsyat itu ya Rasul? Iya, nggak apa-apa, aku nggak takut. Itu diperhatikan oleh Sayyidina Ali. Sehingga ketika Umar bin Khattab meninggal, Ali itu penasaran itu. Ini kira-kira Umar jumpa Mungkar Nakir itu apa yang dilakukan? Sholat 2 rakaat bermunajat, lalu dalam mimpinya
diperlihatkan bagaimana ketika Munkar Nakir jumpai Umar lalu nanya tentang man rabbuka, langsung digertak, akhirnya nggak jadi nanya. Nah itu Munkar Nakir. Nabi sampai katakan kalau Umar lewat di satu jalan dari kejauhan, setan tahu jalan itu dilewati Umar, setan lari terbirit-birit. Umar bin Khattab. Singkat cerita, sampai di Madinah, sahabat Muhajirin berjumpa Rasul di sana, dan memang Allah kecuali memerintahkan hijrah, menghindari tekanan-tekanan dari para tokoh kafir Quraisy, Allah menjanjikan siapa yang berhijrah, Allah akan kasih keuntungan dunia akhirat. Turun satu ayat, lewat ayat ini Allah menjanjikan wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah. Kita ini juga hijrah ya. Saya pernah buat status, uang itu hijrah alasannya mengluruan. Orang itu pindah dari kampung itu cuma dua alasan. Satu, wirang, loro, kurang. Itu saja. Paham? Orang itu pindah dari kampungnya itu alasannya cuma dua. Kalau enggak kurang, pasti wirang, punya masalah, malu tinggal di kampung. Allah yarham Bayenaban itu terus komentar, kuwi dudu hijrah minggat. Tius podo wae. Ini orang Jawa paham ya. Jadi alasan seseorang hijrah itu ya kalau enggak kurang, wirang. Bapak-bapak ngapain hijrah ke Batam sampai akhirnya jadi penduduk Batam kalau sudah tercukupi di kampungnya? Betul tidak? Atau bisa jadi tercukupi dia punya masalah, malu. Nek rak kurang, wirang. Dikomeni Bayenaban, kuwi dudu hijrah minggat. Nah, jadi barang siapa yang hijrah karena Allah, yang dijanjikan oleh Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira. Allah akan memberikan keuntungan yang banyak dan kelapang luasan rezeki yang banyak. Diakui atau tidak? Kawan-kawan yang sudah pulang kampung habis itu tetap nanti balik ke Batam lagi. Para imam, para ustadz. Ya, karena sudah kena air Batam katanya. Jadi hijrah bulan Safar. Keluar dari rumah bulan Maulid tanggal 1, keluar dari Makkah 12 Maulid sampai di Madinah. Lalu mengapa kok kalender Hijriah tidak dimulai dari bulan itu? Karena sebenarnya keinginan Rasulullah juga para sahabat sangat kuat untuk hijrah di bulan Muharram. Sudah meledak-ledak ingin segera hijrah, tapi Rasul tetap nunggu perintah. Sehingga penghitungan tahun Hijriah bukan di bulan Safar atau bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah benar-benar meninggalkan kota Makkah, tapi di bulan Muharram, sebab mulai di bulan Muharram itulah keinginan Rasulullah dan juga para sahabat untuk hijrah amat sangat kuat. Amat sangat kuat. Sekiranya kita di kampung kekurangan atau malu, maka silakan hijrah mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ketika di Makkah sudah tidak kondusif, mungkin bagi kita untuk mencari ekonomi, silakan hijrah. Silakan. Dalam ta'lim itu ada beberapa nazam menasihati kita hijrah. Kalau pengen dapat kemuliaan, hijrah. Ya, hijrah. Kita semua juga coba yang hadir ini, mungkin 100% semuanya adalah muhajirin. Ya, jarang yang pribumi, ya, termasuk saya. Saya hitung hijrahnya 2014, sudah lumayan lama ya. Sudah 11 tahun ternyata. Enggak tahu Bapak Ibu itu sudah berapa tahun. Demikian Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah.
kajian spesial kita tentang masalah hijrah dan bangkitnya umat, di mana lewat hijrah tersebut umat Islam semakin bangkit, Islam semakin jaya. Rasulullah membuat negara Islam tapi tidak berdasarkan Quran dan hadis, Masya Allah. Berdasarkan piagam Madinah. Piagam Madinah isinya kesepakatan antara umat Islam dengan penduduk Madinah yang mereka tidak semuanya Islam. Ini negara Islam tapi tidak berdasarkan Quran dan hadis. Kesepakatan dengan orang Yahudi, orang Nasrani dengan perbedaan akidah dan keyakinan, bagaimana supaya mereka tetap hidup rukun. Jadi salah kalau Nabi dikatakan pertama sampai Madinah bikin negara Islam dasarnya Quran. Tidak. Dasarnya bukan Quran dan hadis, tapi dasarnya piagam Madinah. Sebuah piagam berisi sekian belas poin yang disepakati oleh tokoh-tokoh Madinah, baik dari Yahudinya, Nasraninya, bagaimana supaya mereka berbeda akidah dan keimanan, tapi tetap rukun, bersatu, padu, bersaudara, sama-sama menjadi penduduk Madinah. Makanya jika ada orang yang mengatakan piagam Madinah seperti Indonesia, kalau kita angan-angan, iya Pak, Indonesia mayoritas Islam, dasar agamanya bukan Quran dan hadis, tapi kesepakatan antara tokoh-tokoh yang ada di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang mereka, sukunya, akidahnya, dan keimanannya, serta yang lainnya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi hijrah itu memang diperintahkan, terkhusus ketika kondisi kita sudah tidak kondusif dari ekonomi, tidak kondusif untuk mengembangkan tujuan-tujuan baik kita, tidak kondusif untuk bisa membiayai pendidikan anak-anak kita. Silakan hijrah, niatkan Allah, janji Allah, yajid lahu muraghaman katsira wa sa'ah, akan Allah kasih keberuntungan dan kelapang luasan rezeki. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Muhammad.